Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo sahabat-sahabat, jumpa kembali bersama Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini nanti kita agak bergeser sedikit ya. Di kesempatan kali ini nanti saya akan membawakan sebuah cerita kiriman dari para followers Instagram yang kemarin dikirim lewat DM ya. Nanti akan saya bawakan cerita ini yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang terkena teluh Jawa pada tahun 90-an. Kejadian-kejadian tragis dan juga horor menimpa keluarga ini. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Tetapi sebelum kita melanjut ke ceritanya, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, silahkan di komen, yang bagus-bagus, di komen yang positif-positif supaya akun channel ini bisa berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat video. Dan bagi teman-teman yang mau mengeksplor tentang video-video weton, penjelasan tentang weton puasa awet weton, silahkan dibuka di deskripsi karena link-linknya sudah tersedia di situ gitu ya. Dan baik, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Oke baik sahabat, sebelum kita menuju ke ceritanya, saya akan semua peran ya, saya akan beritahu semua peran, semua nama yang ada di dalam cerita ini sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan juga privasi pihak yang terlibat di dalamnya gitu ya. Jadi semua nama, semua daerah itu sengaja kita samarkan gitu ya, jadi tidak sesuai nama asli. Dan cerita ini itu dikirim oleh Kang Mamat, itu sebagai narasumber kita yang mengirim cerita ini ke DM Instagram Mambu Santri. Keluarga dari Pak Bambang ini itu terdapat ada 4 orang anggota keluarga, yaitu yang pertama ayah itu adalah Pak Bambang, namanya Pak Bambang. Ibu adalah namanya Ibu Sarmini. Lalu anak yang pertama bernama Sari dan anak yang kedua bernama Rudi. Dan ada 2 orang lagi, yaitu seorang pesuruh atau pembantu, yaitu Kang Mamat, yaitu sebagai narasumber, dan juga Mbok Surip sebagai pembantu rumah tangga. Kejadian ini terjadi di sebuah tempat, di sebuah pedesaan di Kota Pati, Jawa Tengah pada tahun 1990. Bambang Sosro Miharjo, juragan cengkeh yang mapan kala itu, sudah 10 tahun terakhir setelah menikah dengan istrinya Sarmini, dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Usaha cengkehnya cukup berhasil. Berbekal insinyur pertanian, Bambang pun sukses mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dalam pernikahannya, Bambang dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya diberi nama Sari, yaitu berumur 10 tahun, dan adik laki-lakinya bernama Rudi yang baru berusia 5 tahun. Mereka semua hidup bahagia di sebuah rumah besar bergaya 60-an. Maklum, itu rumah warisan dari almarhum orang tuanya. Dia ini atau Pak Bambang ini anak tunggal. Untung saja orang tua dari Bambang ini tidak memanjakannya mulai dari kecil. Jadi ketika Bambang ditinggal oleh orang tuanya, Bambang ini sudah siap untuk meneruskan usaha-usaha yang dimiliki oleh
orang tuanya, salah satunya adalah cengkeh yang menjadi usaha andalan dari keluarga Bambang. Pati sekira tahun 1991 sampai 1992, usaha cengkeh Bambang yang semakin meningkat dan semakin berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah satu gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter sukses didapatkannya, sementara dia masih harus menambah satu gudang lagi untuk penjemuran dan penyimpanan cengkehnya. Dan diliriklah satu bangunan luas bekas gudang cengkeh juga milik Pak Carik, tetangganya, sesama juragan cengkeh di era bapaknya Pak Bambang. Namun sudah lama bangkrut dan bangunan ini hampir saja disita oleh bank. Pak Carik ini sudah meninggal dan kini bangunannya itu diwariskan kepada Bondan, anaknya. Begitupun beserta hutang-hutangnya dari bapaknya Pak Bondan ini, yaitu Pak Carik. Bondan tidak meneruskan usaha milik ayahnya. Kini bekas gudang itu terlihat terbengkalai dan sudah menjadi jaminan untuk berobat sejak dulu ketika Pak Carik sedang sakit. Menurut kesaksian Kang Mamat yang juga mengenalnya, Bondan ini selalu mengajukan perpanjangan kepada pihak bank agar nantinya gudang itu tidak disita. Dia hanya menunggu satu sawah peninggalan orang tuanya terjual untuk melunasi hutang itu. Kenapa Bondan tidak merelakan gudang itu saja? Karena di sini Bambang juga ingin membelinya dengan harga yang wajar. Tapi ternyata setelah ditemui Bambang, Bondan memperlihatkan surat wasiat dari mendiang ayahnya, yaitu Pak Carik tadi, yang mana salah satu isinya adalah tidak memperbolehkan kalau gudang itu terjual. Tapi dahulu Bondan diam-diam menjaminkan surat gudang itu ke bank. Di samping untuk kebutuhan sehari-hari, uangnya juga dibuat untuk berobat dari ayahnya, yaitu Pak Carik. Itu kata Bondan. Kang Mamat juga mengantarkan sebenarnya agak ragu dengan perkataan Bondan tentang bagaimana hutang itu digunakan. Pasalnya di desa situ Bondan itu terkenal sebagai seorang penjudi. Singkat cerita, Bambang pun pulang dengan keputusan tak bisa memiliki atau membeli gudang itu. Tetapi di dalam hatinya, Bambang ini sangat menginginkan gudang itu karena tempatnya yang sangat bagus dan juga strategis. Di sini Bambang mulai memutar otak untuk tetap bisa memiliki gudang tersebut. Dihubunginya petugas bank tempat Bondan berhutang. Kebetulan orang itu adalah temannya Bambang. Setelah Bambang menanyakan perihal tanah gudang itu, dia mendapatkan informasi kalau tagihannya sudah macet hampir 1 tahun. Tetapi di situ Bondan mengajukan perpanjangan sembari menunggu alasan, yaitu menunggu penjualan sawahnya terjual dulu. Tetapi nampaknya perpanjangan itu batas tenggangnya juga hampir habis. Berbekal dari informasi itu, Bambang bersabar dan tetap memantau perkembangannya. Sembari mungkin dalam hatinya dia berdoa buruk agar gudang itu disita dan dilelang oleh pihak bank. Singkat cerita, 1 tahun kemudian gudang itu akhirnya disita oleh pihak bank dan akan dilelang di kemudian hari. Kabar ini cukup membuat Bambang senang. Dia benar-benar ingin memiliki gudang seluas 1700 meter tersebut. Berbekal kenalan petugas bank, di situ Bambang agak bertindak licik. Entah bagaimana dia bisa bermain dengan petugas lelang untuk memenangkan proses pelelangan lahan gudang tersebut. Singkat cerita, pada hari pelelangan pun tiba dan sesuai prediksi, Bambang
berhasil memenangkan lelang tersebut. Bambang menjadi pemilik sah dari tanah gudang itu, tapi sekira beberapa bulan kemudian setelah gudang itu digunakan oleh Bambang, mulai terjadi kejadian-kejadian yang lebih tepatnya dialami oleh orang yang menghuni rumah Bambang, termasuk Kang Mamat dan juga Mbok Surip. Pertama dialami oleh Kang Mamat dan juga Mbok Surip. Malam itu sekira pukul 1 malam, mereka berdua sama-sama mendengar suara langkah kaki Bagia yang berjalan mengelilingi rumah. Tentu Kang Mamat dan Mbok Surip ini mendengar dengan jelas karena tempat mereka tidur berdempetan dengan beteng rumah, tepatnya di bagian paling belakang. Agak mustahil juga bila suara ini terdengar dari rumah utama, karena jarak beteng dan rumah utama agak jauh. Mbok Surip dan Kang Mamat ini tidurnya agak terganggu. Mbok Surip dan Kang Mamat yang merasa tidurnya sangat terganggu memutuskan untuk keluar dan memeriksanya. Suara Bagia itu masih ada, yang kini berjalan menuju dekat tempat mereka berdiri. Dan akhirnya sosok yang berjalan itu mulai terlihat. Wujudnya seperti orang biasa, namun rambutnya panjang, sepertinya seorang wanita. Sosok itu sekarang berhenti, mungkin karena melihat mereka berdua yang sedang mengamati. Namun dia tidak pergi. Kang Mamat segera mengambil kayu untuk berjaga-jaga, dan Mbok Surip mengira bahwa itu adalah orang gila. Sapa dee? Ge opo nang kono? Kata Mbok Surip. Tetapi sosok itu hanya diam dan tidak menjawab. Terlihat tangannya saja seperti tengah menabur-naburkan sesuatu, sementara kepalanya menunduk. Untuk gambaran beteng rumah Bambang ini tingginya hanya seukuran ketiak orang dewasa, jadi sosok itu terlihat hanya separuh badan. Kang Mamat menghampiri sambil mengacungkan sebuah kayu yang dipegangnya untuk menakut-nakuti dan bermaksud untuk mengusir orang itu. Sementara Mbok Surip berjalan di belakangnya. "Hush, lunga kue," kata Kang Mamat mengusir sosok tersebut. Tapi orang itu tidak kunjung pergi. Kini terlihat tangannya sedang menabur-naburkan sesuatu di atasnya. Kang Mamat dan Mbak Surip mendekat dan menanyanya lagi. "Hei, lunga kue, deng wong gendeng," kata Kang Mamat. Mendengar itu, orang itu pun menoleh. Dan di sini Kang Mamat dan juga Mbok Surip terkejut yang sangat luar biasa. Sosok itu tidak berwajah sambil terus menaburkan sesuatu di atasnya. Kang Mamat dan juga Mbok Surip ini berlarian tunggang langgang menuju huniannya setelah itu. Kang Mamat dan Mbok Urip meringkuk di balik pintu paviliun huniannya di belakang rumah. Di sini mereka sama-sama tak yakin. Mbok Surip yang punya pengalaman melihat hantu berujar, untuk ukuran demit itu terlalu nyata. Nek demit kuwi semprawang, Mat, kata Mbok Surip. Kalau demit itu transparan, Mat, gitu Indonesianya. Sementara menurut kepengakuan dari Kang Mamat, sosok itu rambutnya berkibas-kibas tertiup angin. Entahlah apa itu. Keesokan harinya, Mbok Surip yang sedang menyapu di luar beteng melihat ceceran tanah basah. Dia menyapu dan ternyata ceceran tanah itu hampir mengelilingi rumah Pak Bambang. Lantas Mbok Surip segera membicarakannya dengan Kang Mamat. Lek lemah kuburan ya, Mat, ujar Mbok Surip. Kang Mamat yang mulai mempunyai firasat buruk ingin menceritakan kepada juragannya, tapi rasanya percuma karena Pak Bambang ini orang berpendidikan, tak mungkin peduli dengan hal-hal seperti itu. Meskipun Kang Mamat ini orang kepercayaannya dan umurnya pun hampir sebaya dengan Pak Bambang, dia memutuskan untuk tidak menceritakannya kepada Pak Bambang juragannya. Tepat malam harinya terjadi hal aneh kepada salah satu pegawainya di gudang baru milik Pak Bambang. Sebut saja Ilyas. Tiba-tiba saja malamnya Ilyas
sowan ke rumah juraganya, yaitu Pak Bambang. Dia mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Pak Bambang pun mencoba bertanya apakah dia ada masalah dengan teman sejawatnya, tapi nampaknya Ilyas tidak mau mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin mengundurkan diri dan meminta sisa gajinya. Tetapi di sini ada yang agak aneh. Menurut Kang Mamat, Ilyas ini terlihat tampak pucat sekali dan tidak mau memandang wajah Pak Bambang. Matanya selalu melihat ke bawah. Akhirnya Pak Bambang pun memberikan sisa gajinya dan mempersilahkan Ilyas untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Padahal di sini posisi Ilyas sudah sangat enak. Dia sudah mandor. Pak Bambang yang ingin tahu apa yang terjadi menyuruh Kang Mamat untuk menyelidiki masalah ini. Singkat cerita, selang hari Kang Mamat menanyai semua pegawai di gudang itu, dan hasilnya tidak pernah ada masalah dengan Ilyas. Bahkan Mbak Lela yang bagian keuangan pun juga sempat dipanggil oleh Pak Bambang dan tidak ada juga masalah keuangan. Pak Bambang pun akhirnya pasrah dan melupakan semua itu. Hari pun berlalu, tapi di sini Kang Mamat masih penasaran dan mempunyai firasat lain tentang keluarnya Ilyas. Akhirnya dengan dalih silaturahim, Kang Mamat pun mendatangi kediaman Ilyas. Setelah berbasa-basi di tempatnya Ilyas, Kang Mamat langsung bertanya pelan kepada Ilyas. Janjane ki ono opo to Mas Ilyas? Mbok cerita karo aku. Kok koyone ono sing ora beres? Mendengar pertanyaan itu, Ilyas terdiam sejenak dan menjawab, "Ning ojo omong-omong juragan Bambang yo, Kang," kata Ilyas kepada Kang Mamat. Akhirnya Ilyas pun bercerita ketika Ilyas menyortir cengkeh. Waktu itu sore hari, semua pegawai sudah beranjak untuk pulang. Di situ tinggal Ilyas sendiri. Memang sudah biasa bahwa Ilyas ini pulangnya selalu paling akhir. Tapi ketika waktu itu dia menyortir cengkeh, tercium bau bangkai yang sangat menyengat sekali. Ilyas tentunya khawatir, takut kalau ada tikus mati di antara gunungan cengkeh. Agus pun mulai mencari sumber bau itu. Lama sekali dia mencari, karena gudang itu memang cukup luas, dan akhirnya dia menemukan sumber bau itu, tepatnya di antara tumpukan karung cengkeh. "Wah, aku harus lapor juragan ini," ujar Ilyas. Takutnya ada bangkai di antara tumpukan itu. Tapi ketika dia membalikan badannya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara. Suaranya seperti orang yang memanggil. Ilyas! Ilyas pun sontak menoleh ke arah tumpukan karung itu, dan Ilyas pun terpaku melihat sosok yang memanggilnya. Sosok itu, kata Ilyas, seperti anjing, namun besarnya itu seukuran sapi, dan sosok itu berbicara dengan bahasa manusia. Di tengah Ilyas yang masih mematung, sosok itu berkata, "Lunga saka kene kowe, timbangku tak pangan." Ternyata kejadian itulah yang membuat Ilyas yang sudah hampir 5 tahun ikut juragan Bambang memutuskan untuk mengundurkan diri. Melihat raut wajah Ilyas, Kang Mamat berasumsi bahwa Ilyas ini benar-benar mengalaminya. Kang Mamat pun pulang kembali dan masih menyimpan dalam-dalam cerita dari Ilyas. Sampai di huniannya, di pavilion tempatnya tinggal, Mbok Surip yang tahu kalau Kang Mamat habis pergi dari rumah Ilyas langsung bertanya, "Piye Ilyas, Mat? Mesti nganu to?" Kang Mamat pun menceritakannya kepada Mbok Surip. "Kayane kok ana sing gawe-gawe Pak Bambang ya, Met." Timbal Mbok Surip di pembicaraan itu, karena ternyata tepat sehari setelah Mbok Surip dan Kang Mamat melihat sosok tak berwajah itu, Sari, anak Pak Bambang, sakit terhitung hampir sudah 1 bulan. Dan agak aneh,
karena cacarnya sampai lidah. Kang Mamat juga baru tahu saat itu kalau Sari sakitnya separah itu. Pikirnya hanya masuk angin biasa. Singkat cerita, hari pun berlalu. Sari belum sembuh dari sakitnya. Sore itu, Sarmini, istri dari Pak Bambang, terlihat tengah merebus air panas. Bakal mandi si Rudi, anaknya yang paling kecil. Kang Mamat yang tengah mencabuti rumput di belakang rumah, sesekali mengamati istri juragannya yang tengah melamun di depan kompor. Ada yang aneh, tak biasanya Sarmini, istri juragannya itu terlihat bersedih. Air di dalam panci itu pun mulai mendidih. Kang Mamat yang mengetahuinya mencoba memecah lamunan istri juragannya. Tapi di sini tak ada respon dari Sarmini. Bu, toyane sampun umo bu, Kata Kang Mamat sambil memunculkan setengah kepalanya di jendela dapur. Tapi benar tak disangka apa yang terjadi setelah ini. Diambillah air panas itu oleh Sarmini, dan sambil mendongakkan kepalanya, Sarmini menyiramkan air mendidih itu ke kepalanya. Kemudian dia teriak-teriak, sadar apa yang barusan ia lakukan. Kang Mamat yang panik juga berteriak memanggil juragannya. Sarmini pun mendapat luka yang cukup parah dan sempat dibawa ke rumah sakit sampai akhirnya meninggal 1 hari kemudian. Tapi di sini Kang Mamat tak bercerita tentang apa yang sebenarnya dilihat sore itu, sehingga saat itu kematian Sarmini masih dianggap sebagai kecelakaan oleh Pak Bambang. Tapi tidak bagi Kang Mamat. Baginya kematian Sarmini sangat tidak beres, karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Sarmini, istri juragannya, menyiramkan air mendidih ke kepalanya sendiri. Kematian Sarmini tentu membawa duka yang cukup mendalam bagi keluarga Bambang, tak terkecuali Kang Mamat dan Mbok Surip. Pasalnya meski hanya mereka pesuruh atau ART, Sarmini selalu memperlakukan mereka seperti keluarga sendiri, seperti makan bersama, membelikan pakaian, dan lain-lain. Masih dalam masa berkabung, setelah kepergian Sarmini, Sari, anak sulung Pak Bambang, belum juga sembuh. Bahkan menurut kesaksian Mbok Surip kepada Kang Mamat, cacar air Sari semakin parah, menjalar sampai ke lubang telinga, lubang hidung, dan lidah. Keadaannya memprihatinkan. Sudah hampir 2 bulan ini Sari hanya terbaring di tempat tidurnya. Bahkan ketika ibunya meninggal, dia tidak sempat melihat jasadnya untuk terakhir kalinya. Sementara itu ada hal yang janggal yang sebenarnya sempat terabaikan, yaitu nasi yang cepat membusuk. Itu terjadi pada keluarga ini. Mbok Surip sebagai pramusaji sempat dimarahi oleh juragannya perihal nasi busuk ini. Tapi mau bagaimana lagi, padahal itu nasi baru yang ditanak esok hari, namun siangnya sudah membusuk, menguning dan berlendir. Hari pun berlalu. Terjadi kepiluan lagi di suatu hari. Belum genap 40 hari Sarmini meninggal. Kini Sari, si anak sulung, pergi untuk selama-lamanya menyusul ibunya. Kejadiannya esok hari. Seperti biasanya, setiap pagi Mbok Surip hendak pergi ke kamar Sari untuk memberikan makan. Mbok Surip melihat hal yang tak biasa. Sari tidur dengan tengkurap dengan selimut yang menyingkap. Dengan pelan Mbok Surip mencoba membangunkannya, tapi tak direspon. Di sini Mbok Surip sudah mempunyai firasat yang gak enak. Dengan perlahan dia memegang kaki Sari. Sudah dingin kata Mbok Surip. Mbok Surip yang takut langsung bergegas melaporkannya kepada juragan. Pak Bambang pun datang dengan wajah panik. Begitu juga Kang Mamat yang tengah menggendong si Rudi yang ikut terbangun karena kehebohan pagi itu. Dihampirinya tubuh Sari oleh ayahnya seketika.
Pak Bambang sadar anaknya sudah tiada. Dia menangis terisak. Dengan suara parau, Pak Bambang mengucap, Apa meneh iki ya Allah? Kang Mamat segera menyerahkan Rudi yang juga menangis ke Mbok Surip untuk dibawanya keluar. Kang Mamat segera merangkul dan memapah juragannya menuju ruang tamu. Sementara itu, sembari menggendong Rudi sambil tergopoh-gopoh, Mbok Surip mengabarkan kabar duka ini ke tetangga terdekat kalau Sari sudah tiada atau Sari sudah meninggal. Sejak kepergian Sari, kini Mbok Surip dan Kang Mamat diminta untuk tinggal di rumah utama untuk menjaga Rudi. Sementara itu perihal nasi busuk itu terus saja terjadi. Tapi nampaknya Pak Bambang belum menyadari atau peduli tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakangan ini menimpa hidupnya. Sampai pada suatu hari ketika Pak Bambang panggih Kang Mamat dan Mbok Surip menonton TV, terdengar ledakan dari depan rumahnya. Duar! Pak Bambang yang pertama kali keluar untuk memeriksanya seketika terkejut dan memanggil Kang Mamat. Terlihat di situ lantai teras sudah pecah dan menonjol keluar. Kang Mamat dan juragannya pun memegang lantai itu. Terlihat sedikit berasap dan agak hangat. Pak Bambang mencoba melogikakan kejadian ini. Dia memperkirakan ini adalah akibat dari pemuaian dari gas yang dihasilkan oleh septic tank. Tapi Pak Bambang pun agak keheranan. Pasalnya septic tank rumah ini berada jauh 30 meter di belakang rumah. Pak Bambang pun menyuruh Kang Mamat untuk membongkar pecahan lantai saat itu juga. Dan apa yang ditemukan Kang Mamat sungguh mengherankan. Di balik lantai, Kang Mamat menemukan selembar kain kafan yang beraksara Jawa, yang bertuliskan aksara Jawa. Pak Bambang yang melihat itu pun langsung merebutnya. Di sini dia juga nampak keheranan. Kain itu pun dibawanya masuk dan diletakkan di atas meja ruang tamu. Di situ Pak Bambang dan Kang Mamat duduk berdiam-diaman seakan memikirkan sesuatu. Dan akhirnya Kang Mamat mulai buka suara perihal kecurigaannya dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Pak Bambang sempat membantah dan tidak percaya. Tapi di sini Mbok Surip yang mendengar pembicaraan itu di ruang TV ikut datang dan berbicara. Dari kejadian wanita tanpa wajah, anjing besar yang dilihat Ilyas, hingga kronologi sebenarnya kematian dari istrinya. Saged mawon niku teluh lho Pak Bambang. Dereng mesti bener napa mboten, Mbok? Awak dhewe sanjang rumiyin mawon kalih Mbah Yai Mungin. Mbah Mungin adalah salah satu sesepuh yang dituakan di desa itu. Singkat cerita, hari itu juga Kang Mamat sowan ke rumah Mbah Mungin. Sampai akhirnya beliau pun datang ke rumah, memeriksa kain kafan yang ditemukan di balik lantai yang meledak tadi. Mbah Mungin pun mulai berkeliling-keliling di sudut-sudut rumah, sembari berzikir dan sesekali menepuk-nepuk dinding rumah Pak Bambang. Setelah selesai, beliau kembali duduk di ruang tamu dan berbicara kepada Pak Bambang sambil membakar kain kafan di sebuah asbak. Mbah Mungin berkata, Iki teluh Jawa le, molone ana telu pikiran, bondo, lan penyakit. Saya jelaskan sedikit ya. Kira-kira begini. Teluh Jawa menurut Mbah Mungin ini malapetaka yang didatangkan ada 3 macam. Yang pertama mempengaruhi pikiran.
Ini mungkin berhubungan dengan kejadian kematian Bu Sarmini. Seperti yang tadi diceritakan, Sarmini tanpa sadar menyiramkan air panas di tubuhnya. Yang kedua, penyakit. Ini yang mungkin dialami oleh Sari. Yang ketiga, harta. Di sini harta boleh diartikan sebagai usaha. Mungkin ini nyambung dengan kejadian Ilyas, salah satu pegawai yang di gudang cengkeh, yang mengaku didatangi oleh anjing besar yang bisa berbicara. Dan sejak kejadian Ilyas itu, ternyata banyak juga pegawai yang di gudang yang mengaku diteror oleh makhluk yang mirip anjing itu. Dan ternyata satu persatu pegawai di gudang itu mulai mengundurkan diri karena takut. Dengan ini tentu akan mempengaruhi usaha cengkeh milik Pak Bambang. Di sini Pak Bambang mulai berpikir dan menuduh siapa orang yang mengirim teluh ini. Jangan-jangan Bondan. Batin Pak Bambang. Tapi entah kenapa Mbah Mungin buru-buru berpamitan saat itu. Sesuk aku tak rene meneh yo Le, kata Mbah Mungin sembari berpamitan. Malam itu tentu mereka tak akan bisa tidur nyenyak, terutama Pak Bambang yang terlihat duduk di ruang tamu sembari membuka buku catatan keuangannya. Sementara Mbok Surip terlihat tidur bersama Rudi di depan TV. Kang Mamat yang melihat juragannya belum tidur pun berinisiatif menawarkan kopi. Pak Bambang pun mau, dan mereka pun duduk berdua di ruang tamu. Pak Bambang yang terlihat kalut dan tidak fokus seketika langsung berkata, nek aku ngarani kok Bondan to Kang. Kang Mamat pun menjawab, Nggih saged mawon Mas. Namung awak dewi kedah mikir pripun carane bentengi omah niki Mas, kata Kang Mamat. Sampai akhirnya percakapan itu berakhir dan mereka beranjak untuk tidur. Pak Bambang tidur di kamarnya dan Kang Mamat tidur di sofa ruang tamu itu. Beberapa jam kemudian, sekira jam 2 malam, Kang Mamat yang sebenarnya masih tidur-tidur ayam, pandangannya dialihkan oleh sosok yang tiba-tiba terlihat duduk di depannya. Kang Mamat yang kaget segera beranjak dan duduk. Sembari mengusap matanya, Kang Mamat terus memandangi sosok yang berada kira-kira 2 meter dari tempatnya. Karena suasana agak gelap, sosok itu tak terlihat jelas, hanya bayangan hitam yang nampak duduk mematung di kursi itu. Dengan terbata dan berbisik, Kang Mamat berkata, Mbok, ki opo? Kang Mamat mengira sosok yang duduk itu adalah Mbok Surip. Tapi setelah Kang Mamat bertanya kepada sosok itu, dengan perlahan sosok itu mendongakkan kepalanya. Dan terlihat kini wajahnya yang terang. Entah apa yang menerangi wajah itu. Di sini Kang Mamat yang terpaku dan masih mencoba untuk berani. Dengan terbata-bata, Kang Mamat berdoa sebisanya sambil terus memandangi sosok itu dengan secuil keberaniannya. Semakin terlihat jelas sosok itu rambutnya panjang berurai, tanpa wajah, tapi memiliki mulut. Sosok itu sedikit maju mengarahkan telinganya, seangkat menyimak Kang Mamat yang tengah berdoa dengan terbata-bata. Dengan nada mengejek namun berbisik, sosok itu berkata pada Kang Mamat, Kok kagok Met? Apa perlu tak rewangi oleh mundongo? Seketika Kang Mamat tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu, tapi tubuhnya sulit untuk digerakkan. Sementara sekarang Kang Mamat menunduk, tak mau melihat sosok itu lagi. Dan beberapa saat kemudian sosok itu berkata lagi, Salam kanggo juraganmu ya Mat. Kemudian sosok itu menghilang. Tanpa sadar Kang Mamat yang ketakutan ini sampai kencing di celananya. Keesokan harinya pun Kang Mamat jatuh sakit. Mungkin shock dengan kejadian semalam. Mbok Surip sepertinya menyadari dengan sakitnya Kang Mamat yang begitu tiba-tiba, hingga akhirnya
Kang Mamat bercerita kepada Mbok Surip tentang apa yang dialaminya semalam. Di sini mereka semakin yakin kalau ini benar-benar teluh, tapi mereka memutuskan untuk tidak bercerita kepada juragannya, takut menambah pikiran. Kang Mamat sakit kurang lebih 3 hari, kemudian berangsur sembuh. Beberapa hari kemudian ada kejadian lagi. Entah ini berhubungan juga dengan teluh itu atau tidak. Yang jelas ini adalah musibah yang cukup membuat Pak Bambang terpuruk. Gudang yang ia beli di pelelangan itu kini terbakar habis dalam semalam. Entah apa penyebabnya. Yang jelas malam itu rumah Pak Bambang diketuk oleh beberapa warga yang mengabarkan kalau gudangnya terbakar. Setelah kejadian itu, dengan terpaksa Pak Bambang menutup salah satu gudangnya dan meliburkan beberapa karyawannya. Tidak berhasil menemukan apa penyebabnya karena Pak Bambang khawatir. Rudi pun tetap dirawat inap di rumah sakit selama 2 hari dengan ditunggui oleh Mbok Surip. Dan di sini Mbok Surip mengalami kejadian seram. Kejadiannya di malam kedua ketika Mbok Surip menunggui Rudi di rumah sakit. Malam itu entah jam berapa, Mbok Surip yang sedang duduk ketiduran di ranjang Rudi dengan kepala yang merebah ke tangannya yang menyilang. Dalam tidurnya yang sebenarnya kurang nyaman itu, tiba-tiba Mbok Surip merasa ada yang membelai-belai kepalanya. Karena dikira Rudi, Mbok Surip seketika membangunkan dirinya. Dan dengan setengah kantuk, Mbok Surip berkata, Ono apa Mas? tanya Mbok Surip kepada Rudi. Tapi di sini Mbok Surip heran karena Rudi terlihat tidurnya terlalu lelap dengan posisi miring membelakanginya. Dan setelah itu terdengar suara dengan berbisik tepat di telinganya Mbok Surip. Ora apa-apa, Mbok. Dia yang kaget langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Suasana di ruangan itu nampak sepi karena kebetulan Rudi dirawat di ruangan VIP. Ruangannya juga terang. Mbok Surip menoleh ke seluruh ruangan, namun matanya terhenti di lemari kecil yang sepertinya pintunya perlahan membuka sendiri. Mbok Surip yang penasaran terus mengamati. Sementara tiba-tiba muncul suara. Aku nang kene. Suara itu muncul dari lemari kecil yang pintunya semakin lebar, terbuka. Dan dengan berani Mbok Surip menjawab perkataan itu. Sapa kowe? Lunga saka kene. Lemari itu pun terbuka semakin lebar, dan menurut Mbok Surip di situ muncul kepala tanpa wajah, namun memiliki mulut, persis seperti yang dikatakan Kang Mamat tempo hari. Perlahan kepala itu keluar dan menunjukkan seluruh tubuhnya. Besar sekali, kata Mbok Surip. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Sepertinya ini sosok wanita, jemarinya panjang, begitu juga kukunya menggeliat seperti menari. Dan beberapa saat kemudian dengan lantang sosok itu berkata, Aku Samber Yowo. Aku arep tilik. Melihat Rudi yang tengah berbaring, Mbok Surip mencoba untuk tidak gentar dan berkata, Ora perlu. Lunga kowe saka kene. jawab Mbok Surip sambil memegang si pispot logam di tangannya. Tapi sosok itu malah tertawa-tawa. Mbok Surip yang sudah kacau balau pikirannya pun melemparkan pispot itu ke arah sosok tersebut sambil berkata, Allahu Akbar. dan sosok itu pun hilang. Mbok Surip pun menangis meringkuk di lantai. Di sini Mbok Surip sebenarnya merasa sangat ketakutan sekali. Ternyata gangguan itu belum selesai. Beberapa saat kemudian Mbok Surip dibuat semakin menangis ketika terdengar suara wanita
bernyanyi lagu Jawa. Suaranya merdu dan berdengung di ruangan itu. Mbok Surip menutup kedua telinganya. Wes tolong, meneng. Bagaimanakah kelanjutan dan apa yang terjadi dengan keluarga Pak Bambang? Simak kelanjutannya di